Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sepak Bola Tarkam. Mari kita ngobrol bola secara santai dari sisi kita sebagai supporter tentunya. Namun tidak lupa sebelumnya selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Timnas Indonesia, Timnas U23 yang akan berlaga di AFC U23 mendapatkan target tinggi yaitu lolos 4 besar. Terus apa yang mendasari atau apa modal yang kita miliki untuk meraih target tersebut? Ya, selain persiapan tentunya, selain latihan tentunya, selain menyiapkan strategi, kita mempunyai modal yaitu pertandingan uji coba melawan Arab yang berakhir dengan kekalahan 3-1. Di sini banyak ramai diperbincangkan yang pro dan yang kontra. Kalau yang kontra sih saya nggak begitu nggak begitu mendengarkan kata-kata mereka, karena dalam komentar-komentar mereka tentunya mereka banyak sekali yang berkomentar menghujat, melecehkan dan macam-macam. Oke, kalau komentar kritikan yang membangun saya tetap membaca komentar-komentar mereka, tapi kalau yang sudah menghujat dengan kata-kata kasar saya tidak mendengarkan atau tidak membaca lah lebih tepatnya. Ya, selain komentar-komentar negatif juga ada komentar-komentar positif di mana mereka mengatakan bahwa ini hanya uji coba, ini hanya bagian dari testing strategi, testing formasi, testing penempatan pemain-pemainnya dan lain sebagainya secara teknis sepak bola. Jadi tidak mencari kemenangan, hanya ingin melihat bagaimana strategi A jika dijalankan di lapangan akan menghasilkan seperti apa, bagaimana jika strategi B dilaksanakan akan menghasilkan seperti apa, dan tidak mengincar kemenangan. Untuk para haters memang banyak sekali yang ketika uji coba mereka hanya mengejar kemenangan. Mereka akan lebih senang kalau apapun pertandingannya, entah uji coba entah apa, kalau mereka mendengar bahwa timnas menang mereka mungkin ada senang, ada yang iri mungkin. Tapi yang perlu kita ingat bahwa uji coba ini adalah hanya untuk mengetes kemampuan tim, di mana akan terlihat kekurangannya apa, kelebihannya apa, sehingga akan membantu keputusan pelatih nanti ketika di event yang sebenarnya. Dalam berita yang saya baca bahwa pertandingan melawan Arab sebenarnya berjalan dengan baik. Pemain walaupun dikatakan tidak memainkan tim utama atau mungkin ya tim cadangannya, ya mungkin saya nggak tahu di lapangan seperti apa, tapi dikatakan bahwa mereka bermain baik, hanya kalah 3-1. Artinya kalau sudah bermain baik namun tetap kalah, mungkin di situ ada kekurangan efektivitas dalam lini depan, dan tentunya itu akan menjadi perhatian pelatih bagaimana cara memaksimalkan di lini serang. Juga kenapa bisa kebobolan sampai 3 gol, mungkin ada lubang di lini pertahanan sehingga mudah ditembus oleh pemain-pemain Arab sehingga kita kalah dalam skor 3-1. Hasil dari pertandingan melawan Arab tersebut tentunya bisa menjadikan bahan pertimbangan lagi strategi apa yang tepat untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan pertandingan selanjutnya melawan Uni Emirat Arab atau UEA, dan kita bisa menang 1-0. Kemenangan ini bisa mengangkat moral para pemain setelah kemarin kalah 3-1 dan akhirnya menang 1-0. Moral mereka bisa naik, mereka semakin percaya diri bahwa mereka bisa melawan tim-tim Arab yang dianggap kuat. Walaupun tentunya masih banyak catatan-catatan. Saya yakin STJ tetap punya catatan-catatan, kekurangannya apa, kelebihannya apa setelah pertandingan melawan UEA walaupun kita menang. Arab bukanlah UEA, UEA bukanlah Arab. Mereka punya tim yang berbeda, mereka punya pemain yang berbeda, mereka punya strategi yang berbeda, mereka punya pelatih yang berbeda, semuanya berbeda. Kita tidak bisa menyamakan. Dan pertandingan melawan Arab dan UEA menurut saya
nggak bisa dijadikan bahan acuan atau patokan bahwa nanti kita di Piala AFC ketika melawan Yordan, ketika melawan Qatar, hasilnya akan sama. Enggak, karena kemarin hanya uji coba dan kasusnya juga beda. Bisa jadi ketika Arab kemarin bermain, mereka memang mengincar kemenangan. Bisa jadi mereka hanya uji coba strategi yang kebetulan menang, atau bisa jadi mereka memainkan pemain-pemain lapis 2 atau pemain-pemain utama. Dan tim dari UEA juga bisa jadi mereka bermain mengincar kemenangan tapi kebetulan kalah. Bisa jadi mereka hanya uji coba strategi dan kemudian memang kalah, atau lain sebagainya. Ini nggak bisa jadi patokan baku bahwa kita besok melawan Qatar akan seperti ini, melawan Yordania akan seperti ini. Yang paling utama setelah pertandingan tersebut, kita bisa tahu apa kelemahan kita, sehingga nanti pelatih bisa mengatur strategi lagi, bisa meracik bagaimana menambal kekurangan-kekurangan kita, sehingga nanti ketika di Piala AFC kita bisa bermain lebih maksimal. Tentunya bukan hanya kekurangan, kelebihan juga. Saya yakin STY juga sudah mencatat kelebihan pemain-pemain kita gimana sehingga bisa dimaksimalkan di pertandingan nanti. Di AFC nanti kita akan bertemu Yordan, akan bertemu Qatar dan Australia. Kita tahu Qatar sebagai tuan rumah, tentunya mereka juga mempersiapkan timnya dengan sangat matang sehingga nggak mudah melawan Qatar. Apakah bisa kita melawan Qatar? Apakah bisa kita mengalahkan Qatar? Bisa saja, asal persiapan kita matang, asal pemain-pemain tidak mendapatkan tekanan, asal pemain-pemain bisa menikmati pertandingan, nggak ada rasa tertekan, nggak ada rasa grogi. Bisa saja kita mengalahkan Qatar. Apakah kita bisa mengalahkan Yordan? Tentunya bisa. Dan apakah kita bisa mengalahkan Australia? Tentunya juga bisa, walaupun semua kemungkinan bisa terjadi. Sekali lagi, kita bisa mengalahkan mereka kalau kita mempersiapkan semuanya dengan detail. Nggak cuma pasang strategi formasi ini itu. Pelatih cuma kamu strateginya gini ya, kamu gini ya, kamu gini ya. Enggak cuma itu, tapi detail dari kehidupan di luar lapangan. Jangan sampai ada pemain yang colong-colongan membeli makanan yang nggak sehat, atau colong-colongan harusnya waktu istirahat malah nggak istirahat dan lain sebagainya. Semua harus disiplin karena ini pemain tim. Jangan sampai ada satu orang pun yang melanggar aturan, maksudnya jangan sampai ada satu orang pun yang nggak disiplin sehingga bisa merugikan tim. Kalau semuanya melakukan persiapannya dengan baik, nggak cuma pemain, pelatih, staff dan semuanya. Kalau semuanya melakukan persiapan dengan baik, mereka harmonis dalam komunikasi, mereka bisa cair dalam komunikasi. Tentunya bukan tidak mungkin kita bisa menghasilkan tim yang bagus, kita bisa menghasilkan tim yang bisa melawan mereka, melawan Qatar, melawan Yordan, Australia, dan kita bisa lolos ke 4 besar. Kita sebagai supporter hanya bisa mendoakan dan mendukung semoga timnas bisa mencapai apa yang diinginkan dan membuat bangga kita semua. Dan sebagai supporter, tolong berikan komentar yang positif. Maksudnya positif, kalau memang mengkritik, ingin memberi masukan, berikanlah masukan-masukan yang membangun, kritikan yang membangun. Jangan menghujat, jangan menjelek-jelekan, apalagi sampai menyerang hal-hal pribadi. Berikan semuanya komentar yang positif sehingga iklim sepak bola kita menjadi iklim yang positif dan sepak bola kita akan berkembang menjadi lebih maju. Oke, selamat berjuang Timnas U23. Maju terus sepak bola Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.